Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, semangat kali ya pagi ini ya. Iya, Bu. Nampak juga dari wajah-wajah kalian ya. Kayaknya semalam menerima telepon dari yang spesial ya. Iya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak saya, hendaklah kita berserah diri dulu ke dalam tangan kasih Tuhan. Gunanya supaya proses pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Jadi di sini Ibu minta kepada anak kami yang TV untuk bersedia memimpin kita di dalam doa. Silakan, siapa saja ya. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Maka sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu cek dulu yang menjadi kehadiran kita atau keaktifan. Siapa tahu ada yang alpa pada pagi hari. Ya, Ibu absen dulu kita. Untuk ketua kelas, apa semua hadir semua nak? Hadir semua Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Berhubung karena kita sudah hadir semua, ini tidak ada yang malas ya. Artinya bersedia untuk belajar. Maka untuk itu, untuk lebih memancing semangat kita untuk belajar, marilah kita dulu lakukan yang berupa ice breaking untuk kita. Bisa ya? Bisa. Bersedia untuk belajar? Bersedia. Oke, maka untuk itu kami minta kepada anak kami yang titik kembali untuk bisa memimpin kita ice breaking di sini supaya lebih semangat lagi. Karena Ibu Hayat juga mau semangat untuk belajar pada pagi hari. Silakan. Teman-teman berdiri semua. Oke, mari kita lakukan ice breaking. Di sini sudah tertulis di depan. Jadi kalau saya katakan tepuk 1, silakan tepuk 1. Kalau dan katakan yes, tepuk 2. Katakan oke dan tepuk 2. Kita mulai. 3, 2, 1. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Silakan duduk kembali. Oke. Ya, baik. Ini nampak lebih semangat lagi. Baik, karena kita sudah melakukan pemanasan untuk semangat belajar. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, pertama dulu Ibu akan sampaikan kepada kita yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak kami bisa lihat di slide di sini, yaitu pertama, melalui proses pembelajaran pada hari ini, kita itu diharapkan pertama yaitu memahami apa saja yang menjadi permasalahan ekonomi klasik. Dan yang kedua, yaitu mampu menguraikan permasalahan apa saja yang di dalam ekonomi klasik itu, atau di dalam masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Terus yang ketiga, yang menjadi tujuannya adalah mampu menganalisis daripada permasalahan yang terjadi di dalam masalah ekonomi. Nah, inilah yang sekali lagi Ibu katakan kepada kita, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang ingin kita selesaikan. Jadi nanti kepada anak-anak kami, Ibu nanti akan menampilkan video pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, inilah yang kita wajib tahu dulu. Ini mengenai masalah tujuan pembelajaran. Ada yang masih ingat pembahasan kita minggu yang lalu? Saya Bu. Ya, silakan. Pembahasan kita minggu yang lalu itu jenis kebutuhan manusia berdasarkan ataupun menurut intensitas. Oke, nanti kita lihat berikutnya. Baik. Ya, tes. Itulah yang menjadi pembahasan kita minggu lalu, yaitu mengenai masalah kebutuhan manusia. Nah, jadi kalau kita lihat lagi tujuannya di sini, ada keterkaitan di dalam pembahasan minggu lalu, yaitu kalau hari ini masalahnya
ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, hubungannya pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu sama. Permasalahannya di sini, apa hubungannya dengan materi yang lalu? Kalau pembahasan kita sekarang ini yaitu mengenai permasalahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Di dalam masalah sistem ekonomi ini ada lagi uraiannya, yaitu mengenai seperti di dalam tujuan pembelajaran tadi yang sudah Ibu paparkan, yaitu mengenai masalah ekonomi klasik. Nah, di dalam masalah ekonomi klasik ini lagi ada 3 yang perlu nanti kita pecahkan bersama, yaitu mengenai masalah produksi. Kedua, mengenai masalah distribusi. Dan yang ketiga, mengenai masalah konsumsi. Ibu akan tampilkan dulu. Ini nanti melalui video pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak kami ya untuk fokus kira-kira apa yang masalah di dalam ekonomi ini atau masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Jadi melalui video pembelajaran ini nanti Ibu minta ya pemantauan kita, mari kita benar-benar pahami supaya nanti di saat kita melaksanakan atau membuat diskusi kelompok, anak-anak kami tidak ada lagi ya kewalahan atau kesusahan di dalam memahami apa yang mau dibahas dan didiskusikan. Guys, siap ya? Oke, baik. Ibu putar. Jadi kita akan bahas materi ekonomi kelas 2 yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Dan jadi di pertemuan kali ini ada 2 pokok bahasan. Ya, diminta untuk apa ya? Disimak ya. Oke, yang pertama kita akan membahas dari masalah ekonomi dulu. Dan masalah ekonomi ini terbagi menjadi 2, ada masalah ekonomi klasik dan ada masalah ekonomi modern. Nah, apa sih yang membedakan masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern ini? Jadi, masalah ekonomi klasik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada masalah produksi. Kemudian yang kedua yaitu masalah distribusi. Nah, masalah distribusi ini menekankan pada bagaimana agar barang yang diproduksi itu bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, dengan cara apa agar barangnya itu bisa sampai ke konsumen yang membutuhkan agar tepat sasaran. Jadi contohnya gimana? Misalnya produsen mainan. Nah, itu dulu sumber masalah ya. Sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi dari awal. Nah, inilah yang dituntut kita untuk bisa memecahkan daripada masalah yang ketiga ini. Maka untuk itu, seperti yang Ibu bilang tadi, ini sudah disimak materinya. Ini Ibu mau menjelaskan dulu bahwa di dalam masalah ekonomi ini ada 3 masalah, yaitu 1 mengenai masalah produksi. Nah, begitu juga mengenai daripada distribusi. Artinya, ini adalah mengenai distribusi yang menentukan bagaimana barang itu sampai ke tangan konsumen. Terus yang ketiga, ini adalah masalah konsumsi. Nah, masalah konsumsi ini sudah sering kita dengar, yaitu mengenai daripada mengkonsumsi daripada suatu benda itu. Maka untuk itu, sebelum kita masuk ke ruang diskusi, nanti Ibu bagikan berupa LKPD. Di sini ada yang bisa menjawab atau bertanya masalah ini atau sudah dipahami masalah ini? Iya, silakan. Baik, yang menjadi pertanyaan saya ini kan mengenai masalah yang terbagi dulu yaitu ekonomi klasik dengan masalah ekonomi modern. Jadi betul. saya di sini dalam ekonomi klasik ini bagaimana sih cara mengatasi masalah pada baik itu produksi, distribusi dan konsumsi. Sekian. Ya, ada yang bisa menjawab? Saya. Iya, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi di sini saya mau menjawab bagaimana cara kita agar masalah dari ketiga masalah ini pada ekonomi klasik dapat kita tangani. Itu kita harus mengikuti menjadi tahap-tahapnya terlebih dahulu. Kan di sini sudah tertera ada yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi ketiga hal ini kita harus mengikuti yang namanya tahap-tahapnya terlebih dahulu. Tidak akan mungkin adanya pemakaian kalau tidak adanya yang namanya penciptaan atau yang namanya produksi, dan tidak ada juga dan tidak akan mungkin barang tersebut akan digunakan kalau tidak ada yang namanya distribusi atau pengantaran barang dari produsen ke konsumen. Jadi itu perlu yang namanya kita mengikuti tahap-tahap supaya ketiga masalah ini dapat berjalan dengan baik. Iya. Baik, tepuk tangan dulu kepada teman-teman kita yang sudah menjawabnya. Iya, anak-anak, seperti itulah gambarannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Maka untuk itu mari kita bentuk kelompok. Ya, kita diskusikan yang menjadi sumber masalah ini. Nah, kelompoknya ada 3 ya. Mari bergabung di kelompok masing-masing. Kalau sudah siap pembentukan kelompoknya, Ibu bagikan yang merupakan LKPD kita ya. Baik, itu semua ada soal LKPD-nya di tangan anak-anak kami. Maka sekarang dimulai untuk mendiskusikannya bersama kelompok. Dan Ibu sampaikan di dalam pengerjaan kelompok ini atau diskusi ini, nanti Ibu akan hargai atau memberikan hadiah bagi kelompok yang cepat mengerjakan hasil daripada diskusi kelompoknya. Jadi semangat ya? Semangat? Oke, mana semangatnya? Ya, disilakan ya. Dan ingat, dibutuhkan di sini sama-sama aktif ya. Jadi jangan hanya ada yang mendiamkan diri saja. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 gimana? Ada kesulitan? Ya, kalau ada nanti kesulitan boleh ditanya sama Ibu ya. Siapa tahu bingung. Kelompok 1 gimana? Ya, siapa tadi yang sudah siap? Tadi juga kelompok 3 tadi ya? Iya. Sudah dari duluan. Nah, sepakati saja. Kelompok 1. Kita sepakati. Ini rata-rata di tangannya sama-sama mengangkat ya? Iya. Sudah siap. Berarti sebentar. Nanti pusing Ibu pembagian hadiahnya. Udah masalah belakangan itu. Oke. Siapa menurut kita yang duluan? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 bagaimana? Siap. Oke, disilakan anak-anak kami. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya di sini sebagai moderator, jadi kami akan memaparkan atau menyampaikan yang menjadi hasil dari diskusi kelompok kami kepada teman kami yang dipersilakan.
Baik, hasil diskusi kami pada hari ini, yang pertama masalah produksi. Masalah produksi adalah agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan dalam masyarakat. Baik, itu sudah yang menjadi hasil atau pemaparan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, dipersilakan. Itu saya. Oke, dari Baik, persilakan. Baik, terima kasih dulu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, apa hubungan akses pendidikan dan keterampilan dalam masalah ekonomi? Baik, jika ada lagi pertanyaan, kami persilakan. Saya mau bertanya. Pertanyaan saya untuk kelompok sadar. Kenapa di dalam produksi ini menyinggung yang namanya jasa? Karena sebagaimana kita ketahui, kalau yang namanya produksi ini yang menyinggung yang namanya proses pembuatan yang tertuju kepada barang. Jadi yang menjadi pertanyaan saya ini, kenapa menyinggung yang namanya jasa? Jadi tolong dijelaskan oleh kelompok 1. Terima kasih. Baik, sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari tim kelompok 3 yang dijawab oleh teman kami Yeremia Sanoma. Hubungan ekonomi ini dengan akses pendidikan ini yang dimana jika ekonomi kita kurang dan apabila kita ingin menjenjang ke lebih tinggi atau ingin kuliah, mungkin pada masa SMP, SD, SMK mungkin pada saat itu biaya sekolah kita ditanggung oleh pemerintah. Tapi jika kita ingin menjenjang ke lebih tinggi pasti membutuhkan biaya. Nah, terhalang di situ kenapa berkaitan dengan ekonomi? Jika kekurangan ekonomi maka kita bisa terhalang dengan untuk menjenjang ke lebih tinggi atau untuk menjenjang ke lebih mengakses pendidikan lebih tinggi lagi gitu. Ada sanggahan? Tidak ada. Itu saja yang menjadi hasil dari diskusi kelompok kami dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Nah, sekarang langsung saja kelompok 2 untuk maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari kelompok lain memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 dalam menyampaikan hasil diskusi kami. Dan di sini kami akan mempresentasikan di mana teman kami Elrika akan membacakan hasil presentasi kami. Baik, dalam hal ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, di sini kami bagi itu dari saya dulu pertama baru nanti Elrika. Jadi untuk hasil presentasi kami ini, di sini kami akan menguraikan yang namanya masalah-masalah dari saya dulu. Saya mulai dari masalah-masalah ekonomi klasik. Sudah? Jadi di sini yang pertama yaitu mengenai masalah produksi. Sudah? Jadi di dalam masalah produksi yang ada di sini yaitu mengenai yang namanya pembuatan barang, ya. Pembuatan barang di sini. Dalam hal ini di sini banyak masalah yang dapat terjadi. Masalah yang di sini adalah penentuan yang namanya barang sesuai yang dipermintaan atau yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi di sini banyak masalah-masalah yang terjadi. Contoh, barang yang dibuat tidak sesuai dengan permintaan oleh manusia dan barang yang diproduksi atau dibuat itu tidak sesuai yang dibutuhkan oleh manusia. Baik, sekian saja hasil presentasi kami dan sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman kami dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Jadi teman kami dari kelompok 2 tadi menyinggung tentang di mana pembuatan barang itu kadang-kadang ketika dipesan sama kita ada tadi menyinggung tentang perusahaan yang salah pengiriman atau pembuatan barang. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di situ, kenapa terjadi hal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Kan yang dari awalnya produsen ataupun pemilik perusahaan sudah merancang atau mengetahui barang apa saja yang akan diproduksi. Terima kasih. Baik, sebelum kami menjawab segala pertanyaan diberikan, di sini kami akan mendiskusikan untuk menjawabnya nanti. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana pertanyaannya mengapa produsen itu sampai salah mengirim sehingga dia dapat kerugian gitu. Nah, di sini bisa terjadinya
korban atau mungkin mendapatkan kerugian itu karena adanya kelalaian atau kurang fokus. Dan di sini terjadi juga seperti itu karena contohnya di produsen ini mungkin dia kayak pabrik lah, contohnya pabrik itu dia pembuatan buku. Nah buku yang merek mungkin buku yang mungkin minimal yang dipesan 100 buah dikirim dengan di toko yang A, sedangkan yang 200 buah dikirim ke toko B. Karena banyaknya pesanan untuk pabrik tersebut atau kepada produsen tersebut, sehingga produsen atau pabrik tersebut kelalaian dan tidak fokus dalam mempekerjakan atau mengirim barang tersebut, sehingga dia kelalaian dan sampai barang tersebut jadi salah, jadi salah penyampaian atau pembawaan di toko yang dipesan. Itu saja. Jika ada sanggahan bisa diberikan. Baik, sekianlah hasil presentasi kami. Kami juga berterima kasih kepada kelompok lain telah memberikan sanggahan dan pertanyaan sehingga kita di sini dapat bekerja sama. Dan terima kasih. Iya, untuk kelompok 2 terima kasih. Dan yang terakhir yaitu kelompok 3, langsung saja. Semangat ya, jangan mau kalah sama kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disajikan oleh teman kami kepada teman kami di persidangan. Masalah ekonomi klasik lebih difokuskan pada masalah pengangguran dan distribusi tidak adil. Sementara masalah yang modern mencakup masalah seperti pengangguran, inflasi, neraca perdagangan tidak seimbang, dan pemerataan pendapatan. Adapun yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi modern, yaitu perubahan teknologi, perubahan iklim, perubahan pasar global, dan faktor-faktor lainnya. Baik, itu saja materi yang bisa kami paparkan, dan jika ada teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Dari kelompok 2, dipersilakan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, contoh masalah ekonomi klasik itu seperti apa dan cara mengatasi permasalahan tersebut bagaimana? Baik, sebelum kami jawabnya, kami diskusikan dulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 oleh teman kami NTP. Baik, saya menjawab dari kelompok 2. Itu dipertanyakan tadi apa salah satu contoh dari masalah ekonomi klasik ini dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama saya berikan salah satu contoh yaitu pengangguran. Pengangguran ini merupakan salah satu masalah dari ekonomi klasik ini, dan selanjutnya cara mengatasi pengangguran ini itu tergantung pada effort atau usaha yang dimiliki oleh setiap orang. Contohnya dengan saya berikan contoh, saya adalah seorang pengangguran. Jadi kalau saya tidak memiliki yang namanya usaha untuk mencari pekerjaan, tentu saya tidak dapat makan atau memenuhi kebutuhan saya. Jadi kalau saya memiliki usaha untuk mau mencari kebutuhan, jadi masalah tersebut akan tertangani. Baik, karena teman-teman tidak ada yang bertanya, sekarang kami akan mengakhiri hasil diskusi kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaklumi. Terima kasih. Iya, baik Pak Ibu, secara pribadi berterima kasih kepada kelompok yang menyelesaikan hasil diskusinya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi maupun kita bahas bersama tadi, baik dia melalui video pembelajaran, bahwasanya masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini yaitu menyangkut daripada masalah ekonomi klasik, di mana seperti yang sudah disampaikan tadi melalui presentasi, masing-masing kelompok itu sudah terjawab semua anak-anak. Jadi inilah seperti yang Ibu bilang dari awal tadi, kalau misalnya kita sudah memahami dasar kita yaitu mengenai daripada tujuan pembelajaran, maka masalah-masalah yang sudah kita ketahui tadi yaitu baik dia masalah produksi, distribusi, dan konsumsi, kita dapat mencari solusi
daripada permasalahan yang terjadi. Jadi kira-kira seperti itu anak-anak kami. Jadi melalui ini sangat luar biasa penampilan semua kelompok pada hari ini. Artinya ada hasilnya. Jadi diskusinya pun berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, sebelum kita mengakhiri daripada pertemuan kita ini, tolong dikumpulkan apa tugasnya tadi dan dikasih nanti di meja ibu, karena ibu akan mengoreksi nanti, memberikan nilai. Baik, dikumpul nanti. Terus kemudian sebelum kita mengakhiri, ada dulu ibu minta kepada salah satu siswa kami untuk bisa menyampaikan kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Siapa? Oke, Yeremia, disilakan. Baik, yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini, yang dimana pembelajaran kita pada hari ini ada dua masalah, yang dimana masalah ekonomi klasik dengan ekonomi modern. Iya, terima kasih. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi teman kita Yeremia. Sebelum kita mengakhirinya, ibu minta dulu, ya, yang bisa menyampaikan apa namanya itu berupa refleksi. Ibu lakukan refleksi untuk kita ya. Kenapa? Karena wajib ini gunanya supaya minggu ke depan bisa ada peningkatan lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Refleksinya boleh disampaikan oleh anak kami yang merasa bagaimana perasaannya pada pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Oke, si Vero, silakan Vero. Dan pakai mikrofon ya biar didengarkan semua. Baik, kalau menurut saya dalam proses sistem pembelajaran seperti ini, terutama saya sangat senang karena terutama bahwasanya sistem pengajaran seperti ini, kalau menurut saya ini sangat seru. Karena kenapa? Di sini kita dapat saling bertukar pikiran, saling berdiskusi, yang dimana hal demikian membuat kami tidak mengantuk, tidak membuat kita canggung, sehingga kita dapat fokus ke dalam materi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk refleksinya. Kita berikan dulu tepuk tangan ataupun buat kita semua. Ya, terima kasih. Refleksi ini juga nanti dikerjakan melalui HVS nanti dan dikumpulkan bersama. Hanya yang ibu ambil itu tadi berupa beberapa orang saja berupa sampel ya. Tapi semuanya nanti dikerjakan sesuai perasaan yang dirasakan. Oke, baik. Sebelum itu ibu akan memberikan tugas di rumah. Tugas di rumah ada di di buku Banajar kalian tadi di halaman 10 dia ya. Jadi ada di situ ada 5. Cuma ibu minta 3 saja untuk dikerjakan. Ya, tapi itu wajib dikumpulkan minggu depan. Jadi mohon dikerjakan di rumah. Terus kemudian untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, maka kita juga menutup pembelajaran kita ini dengan berserah diri ke dalam tangan kasih Tuhan. Jadi sebelum itu, ibu mau mengingatkan anak-anak kami, tetaplah semangat, impikanlah, belajarlah hari ini, dan impikanlah hari ini dan raihlah besok. Nah, itu dia ya. Nah baik, mari kita berserah diri ke dalam tangan kasih Tuhan, dan yang mimpi kita doa di dalam hal ini ibu percayakan kepada anak kami Yeremia. Pada anak kami disilakan. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, sebaiknya kita berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik.